Mayit biasanya dari puskesmas ke apa kan masih berbaju. Nah biasanya ngalih langsung gunting aja baju. Biasanya tatak gini kan. Nah langsung dari lengan gunting, sana gunting langsung buka baju kan. Ya. Selawar kayak itu juga langsung digunting, cuma langsung ditutup ini jangan sampai terbuka. Bilangnya laki-laki. Jadi melepas kain juga ini masih tertutup, jangan sampai terbuka. Terus ya, seperti ini sampaikan si Somad tadi. Jadi waktu sampean gunting semuanya usahakan posisi aurat jangan sampai terbuka. Usahakan. Ya untuk laki-laki enak, untuk perempuan bu ya yang agak susah. Gunting, Somad. Santai aja, santai. Guntingnya dari lengan sini aja. Guntingnya dari lengan ke sini. Nanti kita buka sudah. Terbuka semua sudah. Kemudian untuk membuka bajunya jangan langsung ditarik. Jangan langsung ditarik, sakit. Gimana caranya? Selembut mungkin caranya. Selembut mungkin. Nah, selawar ada gunting nggak? Nah, mulai celana, potong dari sininya bu ya. Contoh ini contoh aja. Karena ada guntingnya juga. Potong dari celananya sini. Nah, ke bawah. Dari atas, dari bawah ke atas sampai ke ke pinggang. Nah, jadi nanti kalau ngambilnya pun sama seperti di baju, pelan-pelan ditarik pelan-pelan. Nah, kemudian nanti kalau ada yang pakai pampers, kebetulan orang tua pas ada yang pakai pampers, nah itu pun sama, ya sama dipotong itu. Dan itu tolong diusahakan ya sebelum kita motong ini kita minta plastik dulu, ada plastik khusus untuk baju-baju yang kotor, kemudian nanti untuk pampersnya pun dilainkan. Jadi supaya kada bingung. Jadi habis potong-potong bungkus selesai. Adalah kemudian kita siram pakai banyu biasa. Sudahlah. Santai. Kita bisa langsung disabuni di tangan sudah kita kasih kain sarung tangan yang karet ya, yang karet itu lebih lembut. Nah kita gosok pegamat ya semuanya dari kepala gitu. Kalau juga aku sampai kepala tenang aja, aman ya. Diperhatikan seperti yang bilang sama tadi itu kita, nah ini buku yang panjang ini nah ini gunanya yang daun sirih tadi ya itu kita gunanya untuk membersihkan sela-sela ini. Jadi kadang ada legat kayak ini nah dibersihkan kiri kanan sampai di baju. Jangan sampai makin itu pentol. Siap mayatnya. Sakit. Ya. Kemudian gunanya ini kita bisa membersihkan ya lubang hidung karena jadi praktekkan dan telinga ya tapi ingat pelan-pelan. Itu sudah dipangku atau sebelum dipangku atau masih dipangku waktu dipangku? Sebelum dipangku kayak ini kan? Dipangku. Sekalian memandikan aja. Sekalian memandikan. Jadi sebelum sambil disabun, sebagian kan menyabuni. Kan yang memandikan ini kan paling enggak itu ada sekitar bisa 5 orang bisa. Jadi kan bagi-bagi tugas. Ada yang tukang komando, ada yang membersihkan sini, ada yang membersihkan kuku segala macam. Nah, jadi cepat ya kerjaannya. Nah, kemudian kukunya dibersihkan selesai, kiri kanan sudah selesai. Kemudian artinya yang paling banyak dibersihkan tuh bagian ini, Pak. Nih, muka. Kemudian bagian hidung. Apalagi kalau mayatnya itu sudah lama sakit, itu agak agak ya lembab, agak jijik lah bahasanya. Nah itu makanya orang memandikan mayat ini mentalnya kuat, karena kadang ada aromanya yang nggak sedap. Nah nggak sedap, harum aja biar harum hidup. Terus ya kita bersihkan. Ini yang paling agak lama itu bagian muka ini Pak ya, kita gosok ya, kita gosok. Kemudian setelah selesai kita memandikan,
tolong diusahakan, ini kan diangkat sedikit tadi, tolong diangkat sedikit. Nah, diangkat sedikit. Nah, diangkat sedikit, ya. Ini lambung sebelah kiri tolong diurut pegangan secara lembut, karena di lambung sebelah kiri ini siapa tahu masih ada kotoran. Jadi kalau kita urut sebelah kiri pelan-pelan, nanti dia keluar kotoran. Kalau masih ada, ya, kalau masih ada dia akan keluar. Tapi kalau sudah nggak ada, bersih, ya, selesai. Nah, turun. Jangan lepas bekajut, kasihan kawan. Nah, tergantung untuk masalah posisi kiblat Pak ya, Bu ya. Kadang karena kita sering menemui kendala rumahnya agak sempit. Nah, jadi kita nggak pakai arah kiblat lagi. Artinya yang penting mayat itu dimandikan. Tapi kalau memang bisa ke arah kiblat silahkan. Tapi kalau memang nggak memenuhi tempatnya, misalnya nggak memungkinkan ruangannya, silahkan apa adanya. Gitu barang. Selesai, ya. Kita mandikan, kita bersihkan pakai sabun. Usahakan sela-sela jari ketiak, ya. Tapi jangan juga sampai kalau mandikan mayat kayak gini bukanya. Jangan, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Kadang ada Bu ya, ada Pak ya yang mandikan mayat kasar. Nah, kita angkat pelan-pelan. Gosok pelan-pelan giginya, kiri kanan, kemudian di selangkangan. Pelan-pelan juga, ya. Terus kalau sudah selesai semuanya, di depan selesai, dimiringkan. Beranai. Kepalanya kan ada manahan nih. Cek dari awal, tes. Beranai aja, santai aja, jangan bergagah, beranai aja, pasrah aja sudah, pasrah, dah. Nah, barasnya belum lah, tapi jangan baras ini Kak, nasi hangat. Caranya sampai memiringkan, ya, memiringkan. Ini, nah begimit ya, begimit. Nah, gemas. Nah, mayatnya bisa biring seorang ini. Nah, penting ini tetap ditutup ya, ditutup. Ini sampean sabuni belakang, sampean bersihkan. Nah, ya, iya, iya. Ada yang anunya memandikan sudah, itu kamu mandikan. Bisa juga nanti yang mamaku bisa juga ikut memandikan juga bisa. Terus silakan. Yang enak kan pakai air sabun, masukkan air sabun untuk gosok. Nah, bisa. Iya. Nggak terlalu kasar. Nggak terlalu kasar. Air sabun. Pakai ini bisa. Ya. Antisipasi yang nggak pakai gini, ya pakai yang tadi itu. Pakai sarung tangan. Yang karet istilahnya. Jangan sarung tinju. Sian kawan. Kalau sudah selesai samping balik. Nah, dia jangan berkantut lah. Kasihan, tukang dia kan udah berkantut. Ini bisa ada tekan kayak itu. Sama. Caranya sama. Nah, dah selesai, turunkan. Tidak harus mayat itu ditelungkupkan ya. Jangan mayat ditelungkupkan. Kada usah. Karena sudah mencukupi yang tadi itu. Jadi kalau kita mau membersihkan pantatnya, bisa tadi lewat sebelah sana, bisa lewat sebelah sini. Oh, miringkan. Bisa batisnya kayak ini. Bisa dibuka sedikit. Santai aja. Mengaras mayatnya. Dah, ya gitu caranya. Ya, dah ya. Cukup segitu. Kamu Untuk kotorannya sudah kah belum Pak? Nah, belum Kak. Belum. Ini baru tahap pembersihan awal. Nah, sudah selesai. Baru apa sih? Kita angkat. Perut. Lambung. Ya. Oh ya. Sedikit. Bisa yang membersihkan dari gurit.
Ada bersihkan dari bawah pakai kain. Dan air kalau pakai selang, Kalau pakai selang, ini disiram terus. siram terus, jangan putus. Makanya nyaman pakai selang. Kalau pakai gayung ada yang nyiram terus, ada yang bersihin. Jangan sampai putus banyaknya, kerusakan. Di bawah itu, Ah. di bawah lubang muridnya. Nah, kayak contohnya Pak ya. Jadi untuk bagian kita membersihkan, Ada yang bagian gosok, ada yang bagian nyiram terus. Air ngalir terus. kasihan kepala kawan nanti tahan itu. Jadi bagian kotoran Pak ya, jangan sampai airnya itu sampai berhenti. Jadi kalau habis ada yang nyiapkan, siram terus bagian yang kotorannya. Ya makanya sambil saya bilang tadi sambil diurut ya, sambil diurut ini nyiram terus ini, nyiram. Ya, nah sudah selesai, sambil membersihkan ini ya. Tadinya yang pakai kain tadi itu Untuk terakhir. Kalau yakin udah bersih, pakai terakhir baru kita kain langsung ini kan. Nah kita ke lubang duburnya. Kalau masih ada kuning berarti belum bersih. Diulangi lagi, dibersihkan lagi, Kalau diurut kita lagi. masukkan paling nggak ke lubang duburnya sudah bersih putih, nggak ada kotoran, cukup berarti tidak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Sampai bersih. Ya, tergantung kalau Sampai bersih. Kalau kita Sekali yakin, karena kita pakai kain putih, kita Iya. lebih gampang untuk mengetahui ada kotoran atau enggak kalau pakai kain putih. kain putih. Kalau kita pakai kain hitam apa kan enggak Susah. ketahuan ada kotoran putihnya kayak apa enggak. Jadi kain putih itu untuk lebih mempermudah kita mengetahui masih ada kotoran atau tidak. Ya. Udah ya? Selesai. Udah. Kemudian ini sudah selesai membersihkan najisnya nggih. Nah, untuk memandikan mandi wajibnya ya. Bila tadi kan untuk mandi wajibnya bisa di awal kita mau udukan mayat, bisa di terakhir. Terserah sampean. Kemudian kalau dari awal ya, kalau saya biasanya di akhir. Di akhir. Jadi saya memandikan mayat itu saya mandikan bersih dulu semua. Kemudian sebelum saya mengudukan saya memandikan bahasanya kayak mandi wajib lah. Nah, mandi wajib. Nah, ini saya kubui, saya niatkan seperti ini. Sengaja aku memandikan ini mayat fardu karena Allah Ta'ala. Siram semuanya ke sela-selanya, dan ini dibalik lagi Pak, dibalik lagi supaya apa? Supaya air tadi nyampe semua ke seluruh tempat-tempatnya. Balik lagi, selesai ya. Setelah selesai baru diwudukan. Diwudukan itu kita ambil yang fardunya aja, karena fardu wudu itu ada 6 ya. Niat, kemudian basuh muka, tangan, kemudian kepala ya, baru kaki, tertib. Kenapa? Kalau kita pakai semuanya Pak, kasihan mayat. Kan ada wudu itu kan kumur-kumur. Kasihan mayatnya, kayak apa kumur-kumur mayat. Apalagi kalau sudah mayatnya sudah tertumpuk giginya ya, susah. Nah, jadi selesai ya. Kita memandikan mayat sudah selesai intinya. Kemudian kita membutuhkan mayat dari muka. Dari muka ini yang saya pakai seperti itu Pak ya, seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku membutuhkan ini mayat fardukan Allah Ta'ala. Karena ada banyaknya aman ya. Ya, selesai 3 kali. Kemudian tangan, setelah tangan 3 kali. Kemudian rambut, kaki, selesai. Itu pakai tangan atau pakai siram aja? Pakai tangan juga. Kuasa pakai tangan kiri. Gini kan? Coba tes langsung aja, tes. Ini bisa yang enak itu pakai selang kan, airnya selang yang mengalir terus. Mengalir terus. Sini ngalir. Nah, balik ini selang. Nah, ini kita mau hanya Asal air rata, air rata udah, tempat duduk sudah. Buat tangan sama juga 3 kali. Ini sampai ke sini juga guys. Nah, kanan, kiri. Bukan berenang ya. Berenang kayak itu mayat kalau renang mandi. Tanganku jangan. Buka orang mandi. Ini balum. Rambut ya, kepala, kaki, kanan 3 kali, ini dibuka-buka. Kemudian kiri 3 kali. Selesai.
Hanya terakhir kita siram pakai banyu kapur barus. Namun ada banyu bidara, air bidara bisa pakai air bidara. Air bidara itu siapa ya bahasanya? Foto kayak anu sih ya, foto kayak air kelor ya. Itu gasan anu bidara kajian kayaknya. Sekarang kajian itu lontor ya. Air bidara. Ada anunya. Di muka SMA itu ada. Banyak. Itu gunanya kayak itu. Selesai. Ya, selesai memandikan mayatnya. Ini sudah diudukan, tinggal bawa ya. Jadi ini nanti ya ambil kain yang baru, taruh ke atas, siapkan handuk bersih, dilapakkan mayatnya. Dilapakkan, dikeringkan lagi. Kemudian ini yang basah tadi, ini yang hanyar, ini yang hanyar lah. Tarik. Ya, tarik. Mandat digamat kayak ini, Tarik yang di dalam. yang diangkat tidak ya. Tapi balai bisa juga sekalian. Panjang. Jadi yang basah diambil, yang keringnya. Nah, diganti. Kemudian mayatnya diangkat ke dalam. Tapi yang ini nggak perlu diangkat, bisa ya bangun sana. Ada tambahan lagi? Tambahan. Cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mengudukan telinga emang gak ribet nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kita ambil yang fardunya aja. Ambil yang fardunya aja. Jadi 4 ya 1, 2, 3, 4. Ya, karena niat dengan muka jadi 1 sudah. Ya saya bilang tadi kalau nanti kita ambil yang telinga, kita meninggalkan yang kumur-kumur. Yang kumur-kumur. Ya, jadi karena kumur-kumur telinga itu sunnah, ya tinggal aja. Kita ambil yang fardunya aja. Lagi pertanyaan? Silakan. Untuk memandikan kita bisa nggak perlu banyak, apa juga. Bisa 3 orang, kadang bisa 2 orang aja. Yang penting ada yang tukang, yang apa namanya, menggosoknya. Yang penting intinya jumlah untuk memandikan itu nggak dibatasi. Nggak dibatasi. Kita orang tua lah, kita anak khususnya ikut mau pengen Ikut semua, masalah. silakan. Yang penting ada satu yang memandu, ada satu yang memandu yang tahu lah. Yang imamnya lah bahasanya. Nah, itu yang penting. Jadi yang lain itu yang makmumnya aja istilahnya. Silakan. Mau berapa orang silakan. Apanya pengen ikut juga mandikan dan sebagainya, bantu Iya. dan sebagainya boleh. Atau Makanya yang memandu. kata beliau tadi diusahakan yang memandikan itu keluarganya sendiri. Karena kami Pak ya terus terang, ini memang untuk memandikan mayat ini agak susah. Kalau kita orang lain takutnya ada aib si mayat, ya aib si mayat, dan yang memandikan itu nggak bisa jaga lisannya, ini yang bahaya. Makanya untuk memandikan mayat ini kalau bisa, ya nggak sampean di sini, minimal kalau bisa itu keluarganya sendiri. Dan kalau emang nggak ada yang bisa di keluarga itu, istilahnya memandikan ini yang bisa menjaga aibnya, jaga lisannya. Makanya saya bilang tadi untuk profesi ini, profesi langka. Ya, profesi langka. Sudah bangun ya, ada baik. Yang mana duduk kita terus. Sudah? Ada yang lain? Ada yang lagi pertanyaan? Jadi segitu aja, nggak terlalu nggak terlalu. Memang kalau yang di buku Kak Hadi panjang ya, panjang. Tapi pada intinya ya seperti Mas Haji Somad tadi bilang, artinya itu bisa kita bukan rekayasa, bukan. Artinya bisa kita pakai yang lebih simple. Yang bikin kita biasanya ribet itu, berat itu karena kita nggak biasa. Tapi kalau sudah biasa, hal yang kayaknya berat itu bisa kita permudah. Nggak harus kayak gini, nggak harus kayak gini, ya gitu. Ya. Untuk memandikan mayat sudah selesai. Jadi sekarang masalah kain kafannya nih. Bangun sama. Sudah selesai. Udah mandi.
Sudah berapa bit? Berapa meter ya Bu? Kalau kami pakai biasanya Pak ya, kalau untuk yang dewasa kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter. Ya. 2,5 meter. Kita mengukur tinggi jenazah. Bisa juga mengukur tinggi jenazahnya. Tapi yang rata-rata biasanya 2,5 meter cukup. Oh ini yang panjang, yang lebar ini. Sudah ada sudah jahit, cocok. Sudah dijahit. Inggih. Oh jahit, berjahit nggih. Iyo rem buat. Ya. Kenal ini. Bulunya terpaling tuh. Sini satu Dua lapis. Ini berjahit kah enggak jadi masalah. Jadi kalau yang kada berjahit itu apa? Kalau yang enggak berjahit, nyusunnya kain kafannya yang agak siksak gitu nah. Selisih. Misalnya ini satu lembar di sini, satu lembar agak tarik ke sini. Oh, disiksa. Nggih, siksak lah nyusunnya. Nggih. Jadi intinya berjahit kah kada itu enggak ada masalah. Kalau berjahit intinya kita nyusunnya enak. Pasti cukup. Mayat gede misalnya gemuk kah, kurus kah pasti cukup. Kalau kita berjahit kayak ini. Kalau kan nggak berjahit, nyusunnya yang siksak ini satu lembar sini, agak sini, satu lembarnya agak tarik ke sini. Nah, jadi biasanya satu lembar. praktekan gini, nggih. Satu lembar. Ini angkat tarik ke sana ya. Tarik ke sana. Nah, Ini kain sempit. Kain sempit. Nah, nyusunnya kayak ini. Nah, Oh, tiganya sini lagi. tiganya di tengah, pas di tengah. Baju langsung. Sorban itu. buka sini sama yang tengah sih. Paling bawah yang di tengah kayaknya. Di atas ya? Oh iya, kayak gini. Jadi Hanya kata berjahit. Nah, jadi satu di tengah. nang sebutingnya di tengah-tengah. Ini terakhir. Nah, contohnya kayak itu, Dak. Oke, ini aja. Bilangnya kata berjahit. Bila kena berjahit. Berjahit. Jadi Kalau berjahit cukup, ya langsung rata ini rata cukup. Ini di tengah. Ini di tengah. Tengah-tengahnya. Jadi waktu mau kita manu kan kena Nang Yang tengah aja dulu. lah berapa? Ya berapa? Coba gimana guys? Pasang ini bang bajunya nih sini. Ini guntingnya biasanya ini agak salah. Hari. lebar lagi loh. Enggak ada. Guntingnya biasanya dari ujung ya kan. Yang nyaman guntingnya itu mas. Nah, dilipat. Ini lipat 4. Iya. Nah, terus ujung gunting potong kan. Itu Kak kayak gitu kemarin. Iya. Kurang besar lah. Kurang besar. besar. Kurang besar. Kayak mempraktekkan supaya nyaman. Kalau beda di lem. Tapi kan guntingnya. Bergantian, Kurang panjang ya, bagian kurang panjang. Dan masuk akan nggak muat. Tutup gitu. lah. Iya. Guntingnya ada Kak? Tapi cukup aja nggak apa-apa. Cukup. Dan dilipat 4 terus ininya agak panjang sedikit nggak apa-apa supaya apa? Kita enak memasukkan kepala. Bisa lah. Berapa? Ukuran bulunya. Kembali. Sampai ke bawah. Itu kainnya sebetulnya tinggal. Untuk laki-laki. Ini kan dipersiapkan sebelum mandi kah? Dipersiapkan sebelum mandi. Ya kan gitu kan Jadi anak ini kata ditutup dipersiapkan dulu, untuk mandi. jadi mayat langsung ke atas ini kan nanti. Habis mandikan setelah itu selesai mayat langsung ke. Sudah siap ini Dan ini sudah siap. Jadi ada yang memandikan, biasanya ada yang nyusun ini biasanya. bahwa kalau sendiri nyusun ini dulu baru mandikan. Iya, Depan iya. datangnya kan Iya. biasanya itu Biasanya kan biasanya mayat itu biasanya di kamar ke apa mandi kan untuk mengkafani kan biasanya tempat lain biasanya di ruang tamu ke apa disusun dulu ini. Tapi yang menorangnya ada. Bagi Terus tugas. Kami kan ada bagi tugas Kak. Satu lah, Kain ini kapannya ada bagiannya, orangnya. Ya. Nah, nama mandi lain lagi Nah, orangnya. berarti kan kita di sini bisa kita karena orangnya banyak nih lah. Pokoknya yang spesialis kapan dulu paling enggak kan bisa bagi tugas. Ada kan kapan? Amun kada wani nyarinya kada kuat di kapan. Di kapan, Di besoknya. kapan. Dipikir kapan? Nanang nyarinya ke pani bisa dimandiin. Untuk memandikan. Di Dan bawah sih. untuk mengkafani
sebenarnya itu satu lembar kain pun cukup. Kalau misalkan itu sudah memang bisa nutup semua aurat. Ya. Dan tidak terang. Dan sudah tertutup semua lah cukup. Adapun ada yang kalau perempuan 5 lapis atau 3 lapis itu memang sunnah kan. Jadi intinya kalau memang kita nggak ada hanya satu kain pun asal itu menutupi semua badan aurat itu sudah cukup. Kita pakai baju kurung, nggak pakai tape, nggak pakai apa, itu meskipun kita nggak memakai nggak masalah, kita pakai juga baik gitu loh. Kalau baju kurung yang biasa saya praktekkan ini terlalu panjang, jadi biasanya cukup, nah cukup segini aja. Baju aja bang. Itu setengah badan aja biasanya kan. Nah, cukup segini aja, baru ini lipat, gunting di sini kan. Jadi cukup segini aja, nggak terlalu, nggak panjang. Panjangan. Cukup. Bawah, bawah nanti ada tape. Iya. Ada sarungnya, sarung. Iya. Ada tape. Jadi cukup, misalnya cukup begini lah. Nah, Apa anggapnya naik di praktek sih? Langsung Ya, dipraktek. iya. Ini kalau nggak dipraktekkan kayaknya gunting lah. Ambil dulu. Cemat ya. Adapun tali mayit itu harus ganjil 3 boleh, 4 nggak boleh, 5 atau 7. Pokoknya yang penting ganjil. Tali untuk tali ikat. Tapi biasanya untuk kita ngusir biasanya pakai 5. Kalau 5 itu lebih nyaman untuk nali. Jadi sifat posisi tangan apa? Biasanya di atas kepala, tangan, di badan kan, di betis supaya nggak gerak. Baru di ujung di bawah sendiri. Itu 5. Kalau 5, kalau 3 juga nggak masalah. Yang penting ganjil. Semua lagi ngambil. Supaya paham masih kita praktekkan. Itu aja dilipat, jadi anunya seberapa? Ya, kurang lebih segini ya. Nah, Separuhnya Amun zaman anu cukup letih. jadi ini Ya, sarung itu cukup. aja. sarung cukup. Cuma untuk sarung nih. Nah, untuk sarung mungkin ya, untuk sarung ini cukup. Jadi untuk sarung dia paling atas cukup kita gelar ke yang begini aja. Nah, nanti posisi mayat kita pakaikan dulu lah. Udah jadi kain guntingan dulu supaya kainnya ini nyaman tahu anunya. Langsung prakteknya. Jangan selanjut. Nah, terlihat cara menangkapnya. Yo. Sisi amin. Kemudian ini untuk kerudung. Bola, turban. Nah ini untuk sarungnya Pak ya. Sarungnya taruh di bawahnya lagi di pantat. Pinggangnya di sini. Jadi pas di pinggang. Pas ujungnya di pinggang. Baju. Tadi caranya. Lipat 4. Tempat. Ini laki-laki dulu ya. Laki-laki. Praktek kah? Udah sakit. Asangnya lu. Sudah kapan pak? Ya, bal. Baju nih putih. Itu kepala bajunya. Sarung, baju. Itu harus kang rapat ke Enggak ada. ayah. Terserah aja. Ya, asal kira-kira kan kita sebelum jenazah diangkat kan nggak tahu kita posisinya. Asal kira-kira. Ini tadi pak apa nih? Enak sempak Kalau sempak biasanya ada yang dijahit, ada yang enggak. Kalau misalkan kita yang enggak dijahit, cukup kita taruh di bawahnya. Ini sempak.
seukuran itu aja lah. Tempatnya langsung bawa di selangkangan. Nggak dijahit nggak apa, nggak disobek. Ikat aja lah. Oh, ikat. Bisa. Nah, kita kan langsung tutup kan. Jadi Ini pokok kan bayi Ini di atas cawat nih, di atas cawat nih atau anda di kapas kayak apa? Kapas ya? Nanti berarti Bisa kapasnya kan deh. ganti kapas? Kapasnya mana tuhnya sana? ini yang kawat. Mana? Untuk kapas, memang itu sangat dianjurkan ya. Semua lubang itu ditutup dengan kapas. Jadi sebelum sudah posisi jenazah di atas kain kafan yang tersusun, lubang Ya berapa sudah? Jadi misalnya ada Pecel kopiah lo. enggak nanti itu bisa. Atas lagi, atas lagi. Seorang mayatnya. Ngokor seorang dia mayatnya. Mayatnya mana? Tadi semua lubang tubuh itu ditutup. Misalnya hidung pakai kapas ya, tutupin hidung semua. Telinga juga, lubang telinga ditutup juga semuanya. Gitu. Dan sela-sela jari juga dikasih kapas. Siku apa? Ketiak kasih kapas dulu, terus apa? Kubul dan dubur juga ditutup kapas, bawah juga dikasih kapas dulu. Hanya kita tutup. Jadi kapas yang agak terus bisa ditutup agak lebar. Lebar. Nah, dibuka. Ya. Jadinya lagi senang video. Nah, biasanya ini udah dipasang dulu atau bisa terakhir dipasang di atas bawah pantat kan? Sebangkat semua. Terus di atasnya, terus sela-sela jari kaki juga kasih kapas. Kasih duluan bang kapasnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Sela-sela jari kaki. Sama semua lubang apa? Mulut biasanya kan juga dikasih kapas misalkan. Nah, tutup kapas. Tapi menhendak nyamannya, nih, pengen anu kulit ini pasing pasak kain ini. Cawatnya bebas. Kain ini Sininya kain ini Tutup serai. Menutup anu semua. buka matanya aja. Buka lipat dari kabel dulu. Di lubangin Anu, gitu. lubang. Bisa nggak tahu Ustaz, tapi kalau praktek Ustaz biasanya apa? Ini tapi lubang apa? Mata dilubangin. Kalau saya enggak. Kalau saya prakteknya cukup Jangan main. Ya, tutup semua lubang hidung, telinga. Nah, biasanya mulut terus mata Itu baru ngasih cendana nanti lah. tutup. Terus cendana apa itu kapan ngasihnya? Cendananya Jadi kain kapan biasanya? waktu ini. Waktu kain, tapi jangan dikasih ini kasihan. Jangan tadi baper bayi Kira aja. tempat di kain kapan? Iya, baper bayi. Udah hambur di kain kapan biasanya? Sama di sini. Oke. Sama di muka lah. dulu di kainnya. Biasanya dihambur di kain kapan? Biasanya ada kan keluarga dari pihak keluarga yang mau video kan sebelum kita kasih cendana. Soalnya kan bau itu biasanya Ya itu biasanya di kain kapan biasanya cendana atau kapur barat biasanya kita tapu di kain kafannya. enggak Di kain kafannya. Di muka enggak? Di muka enggak. dikasih semua. Enggak masalah juga. Itu tergantung penghormatan kita itu loh. Cuma itu apa ya? Bukan sesuatu yang wajib harus enggak itu loh. Namun kami di kain kafannya aja. Kain Bang. Cukup aja di situ lah. Kapan. Namun dibuka kadang-kadang kan kasihan.